Kesempatan ini, Kirayu berhasil menangkap seekor ular tanah atau sering disebut ular gibuk di salah satu komplek perumahan. Penangkapan ular tanah ini dari hasil penyisiran di sekitar komplek. Oh baik teman sahabat dimanapun berada, ini namanya ular gibuk. Ular gibuk, kalau di mana ya, Jawa Barat, ular gibuk. Ada juga yang menyebutkan ular tanah. Nah pendek, buntet nih, ya. Makanya hati-hati untuk semuanya. Ya ini hati-hati karena ini lebih berbahaya. Ular tanah dicirikan oleh tubuhnya yang gemuk, pendek, dan berwarna coklat dengan pola segitiga gelap berseling warna terang di punggung, kepala segitiga besar dengan moncong runcing dan pita putih di atas mata, serta pupil vertikal. Coraknya sangat efektif untuk kamuflase di dedaunan kering. Dia terbuka mulutnya nih. Nah, saya lepas dulu. Bukan, tuh. Dia terbang. Ular ini memiliki kemampuan meluncurkan dirinya ke arah mangsa dengan cara memipihkan tubuhnya untuk menciptakan daya angkat. Ular ini mampu meluncurkan tubuhnya hingga jarak jauh, tetapi mereka tidak benar-benar terbang, melainkan meluncur dengan gerakan angkat tubuhnya. Ular ini cenderung diam di tempat dan akan menggigit orang yang mendekati karena merasa terancam. Oleh karena itu, jumlah gigitan akibat ular ini diperkirakan cukup tinggi. Mangsa utama merupakan kadal, burung, tikus, dan kodok. Berdiri ke atas, ya. Ini ularnya emang kalem, ya. Ularnya kalem, nggak begitu agresif. Kepalanya segitiga, warna coraknya bagus, ya tuh. Jadi panjangnya dia nggak begitu panjang, buntet tuh. Mau kemana? Ular ini aktif terutama pada malam hari, namun kadang-kadang juga akan aktif pada siang hari, khususnya saat hujan. Mereka merupakan ular pemalas yang tidak akan bergerak atau kabur saat ada orang yang berjalan ke arah mereka, melainkan mereka akan hanya diam di tempat dan menggigit orang yang mendekatinya. Setelah menggigit, mereka biasanya masih akan berdiam di tempat yang sama. Gibuk, ular tanah. Ular tanah kerap menjadi hewan yang memicu ketakutan masyarakat, terutama karena sering dijumpai di area kebun, ladang, atau sekitar permukiman. Bentuk tubuhnya yang gemuk dan warna tubuhnya yang menyerupai daun kering membuatnya sulit dikenali, sehingga tak jarang manusia baru menyadari kehadirannya ketika jarak sudah terlalu dekat. Bong, katanya dengar-dengar ada yang kemempan digigit ular. Coba pakai ular ini nih, mempan kagak? Ya, jangan sombong pak. Kata, wih saya nggak mempan digigit ular. Kata siapa? Kata bapak, ya kan? Coba, kalau kobra agak mempan. Coba pakai ular ini nih. Nah, ular ini namanya nih. Sono badapnya nih. Oh, yes. Ular ini sangat berbisa dan dapat menggigit dengan sangat cepat, juga dapat sulit dilihat jika tersamar di sekitar dedaunan mati. Gigitan dari ular ini terkenal sebagai pembusuk jari karena jika Anda tergigit di jari, kemungkinan besar Anda akan harus amputasi jari tersebut. Kebanyakan gigitan akan menyebabkan kematian jika tidak segera pergi ke rumah sakit. Gitu. Berapa bang? Kode. Oke, terus. Sono madepnya. Ini pak, deketin pak. Ini pak. Tuh. Tetapi aja kepalanya dia ke atas. Tetap ya. Bukan kayak kobra. Kalau kobra berdiri. Kalau ini enggak. Nyelenuk kayak gitu kan. Terus kalau ngelilitnya juga nih tuh. Ngelilit. Ya kata orang Sunda mah. Numpi ya. Numpi. Jadi kepalanya tetap di atas. Tegak ke atas. Walaupun dikelilingin tetap tegak ke atas. Ya sekarang juga kalau dia posisinya berdiri tetap di atas. Kan tuh. Karena struktur tulang dan ototnya, ular tanah cenderung mempertahankan posisinya setengah melingkar dengan leher terangkat. Bahkan ketika mereka sudah mati pun, kepala ular tanah yang sudah terputus pun masih berbahaya dan mampu menggigit serta menyuntikkan racun selama beberapa jam setelah kematian karena sisa-sisa saraf yang masih aktif. Lari nggak sih pak? Ada lari.
Coba jalan, ayo jalan, coba jalan. Ayo jalan, coba jalan. Jalan, coba ayo salah jalan. Pengen geraknya, takutnya ini dia anggap ular udah mati, ini masih hidup. Pada kesempatan ini juga Kirayu memperlihatkan gerakan ular tanah yang sangat lambat dan susah untuk berpindah. Meskipun gerak tubuhnya lambat, ular tanah memiliki serangan gigitan yang sangat cepat. Salah satu karakteristik unik dari ular tanah adalah kepala yang tidak mencolok dan hampir menyatu dengan tubuhnya. Hal ini membuat ular ini terlihat seperti cacing besar dari jarak yang jauh, meskipun sebenarnya merupakan ular sejati yang memiliki kemampuan pertahanan diri yang unik. Dengan kepala yang berbentuk segitiga, ular tanah dapat dengan mudah menyusup ke dalam rongga atau tumpukan material di rumah, seperti pot tanaman, celah paving, dan timbunan sampah organik. Oleh karena itu, pola pergerakan mereka sangat efisien saat mencari tempat yang aman untuk berlindung dan menunggu mangsanya. Jelas Pak, ini jelas Pak. Jelas ya? Jelas. Setelah menjelaskan dan menjabarkan dengan singkat karakteristik ular tanah, Kirayu akan bersiap untuk melakukan penangkapan ular tersebut. Penangkapan ular tanah itu dilakukan oleh Kirayu dengan sangat penuh hati-hati, karena apabila salah maka dapat berakibat fatal bagi Kirayu nantinya. Setelah ular tanah tersebut berhasil ditangkap oleh Kirayu, Kirayu memperlihatkan betapa tajamnya taring dari ular tanah itu. Ular ini memiliki sepasang taring yang sangat panjang. Mereka juga sangat tepat sasaran saat melakukan strike. Saat menggigit, taring ular tanah yang panjang menembus sampai bagian kulit terdalam dan menyebarkan bisa. Ini dapat menimbulkan pembengkakan hingga disfungsi anggota badan. Giginya nih. Oh, ini dia yang kerong ini. Lumayan. Ya, jelas. Baru lihat Pak ya? Baru nemuin ya? Baru ini nemu ini. Hah? Baru nemuin ini. Baru nemuin ini ya kan? Ya. Nah, ini pendek ularnya. Tapi hati-hati nih. Sangat berbahaya. Kirayu menghimbau kepada pihak keamanan, jika melihat ular yang berbentuk sama dengan apa yang baru ditangkap, jangan sesekali memberanikan diri untuk melakukan penangkapan jika belum ahli dalam proses penangkapan ular. Hubungi langsung pihak terkait yang telah berpengalaman dalam penangkapan ular. Teman-teman dimanapun berada, mari kita dukung terus Kirayu dalam pengembangan channel ini dengan like, komen, share, dan subscribe. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita. Tetap waspada. Terima kasih. Baik, untuk kerjasamanya dengan pihak keamanan, mudah-mudahan tetap semangat, tetap sehat, dan juga kita harus hati-hati. Ular kalau memang nggak tahu bentuk ularnya, ya ini. Ya. Baik, untuk semuanya, ya mudah-mudahan kita hati-hati dan waspada untuk menghadapi ular. Kita ikutin selanjutnya untuk mengecek klaster yang lainnya. Mudah-mudahan kita aman. Amin.